Selamat bertemu buat umat Keusupan Maumere di mana saja berada. Pada kesempatan yang tampan ini saya akan menjelaskan tentang indulgensi penuh di tahun Yubileum 2025. Indulgensi adalah penghapusan di hadapan Allah hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah dilebur. Indulgensi diperoleh oleh orang beriman Kristiani yang berdisposisi layak serta memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan. Indulgensi ini diperoleh dengan pertolongan gereja yang sebagai pelayan keselamatan secara otoritatif membebaskan dan menerapkan harta pemulihan Kristus dan para kudus. Indulgensi dikatakan penuh karena membebaskan seluruh hukuman sementara yang diakibatkan dosa. Bandingkan Kitab Hukum Kanonik nomor 993. Indulgensi penuh ini diberikan kepada umat beriman dalam semangat pertobatan personal. Jadi tekankan di situ semangat pertobatan personal. Artinya, indulgensi penuh ini mengandaikan adanya pertobatan pribadi secara sempurna. Melaluinya, umat beriman melakukan pertobatan dengan menyesali semua dosanya dan bertekad untuk kembali kepada Allah. Hal ini ditempuh dengan meninggalkan perilaku yang melawan kehendak Allah. Dalam kondisi ini, ia dinilai berdisposisi layak atau berada dalam keadaan rahmat. Hukum Kanonik nomor 996 paragraf 1. Dalam tradisi Katolik, indulgensi merupakan bentuk belas kasih Allah melalui gereja untuk membantu umat beriman memperoleh penebusan penuh atas dosa-dosa mereka. Dalam hubungan dengan tahun Yubileum ini, setiap umat beriman dengan tulus bertobat dan benar-benar bebas dari segala keinginan untuk melakukan dosa memilih kesempatan istimewa untuk mendapatkan indulgensi penuh. Meskipun dosa-dosa yang telah diakui dan diampuni tidak membawa seseorang ke neraka, akibat dari dosa tersebut tetap harus ditanggung. Indulgensi harus diperoleh dengan ketulusan hati. Untuk memperoleh indulgensi penuh dibutuhkan beberapa syarat yang patut dipenuhi. Yang pertama, bebas dari dosa termasuk dosa ringan. Yang kedua, melakukan pengakuan dosa. Yang ketiga, menerima komuni kudus. Yang keempat, berdoa untuk intensi paus. Syarat ini dapat diperoleh beberapa hari sebelum atau sesudah tindakan untuk memperoleh indulgensi penuh tersebut. Ada beberapa cara untuk mendapatkan indulgensi penuh selama tahun Yubileum 2025 seperti yang dianjurkan oleh Tata Suci sambil memenuhi syarat umum di atas. Yang pertama, berziarah, khususnya berziarah ke Roma. Umat Katolik yang melakukan ziarah ke Roma dapat memperoleh indulgensi penuh dengan mengunjungi salah satu dari 4 basilika kepausan utama: Basilika Santo Petrus, Basilika Santo Yohanes Lateran,
Basilika Santa Maria Maggiore, dan Basilika Santo Paulus di luar tembok. Indulgensi juga dapat diperoleh di gereja-gereja tertentu di Roma, seperti Basilika Salib Suci di Yerusalem, Basilika Santo Laurentius di luar tembok, Basilika Santo Sebastianus, Gereja Roh Kudus di Sasia. Selain itu, gereja yang terkait dengan para wanita kudus seperti gereja Santa Caterina dari Siena dan Santa Brigida dari Swedia. Yang kedua, kunjungan katedral setempat atau gereja lain dan tempat suci yang ditunjuk oleh uskup setempat. Pastikan perjalanan ini dilakukan dengan penuh devosi, semangat tobat, dan pembaharuan agar dapat memperoleh indulgensi penuh. Yang ketiga, lakukan karya belas kasih. Praktikan karya belas kasih baik jasmani maupun rohani, seperti mengunjungi tahanan, membantu orang sakit atau kesepian, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Karya belas kasih dapat dilakukan setiap hari, bahkan beberapa kali sehari jika ditujukan untuk orang yang telah meninggal. Keempat, puasa dari media sosial dan gangguan lainnya. Hindari penggunaan media sosial, televisi, atau gangguan lainnya setidaknya 1 hari dalam seminggu sebagai bentuk penebusan dosa. Kelima, berikan bantuan kepada yang membutuhkan. Berikan donasi atau dukungan kepada komunitas yang memerlukan seperti migran, lansia, anak-anak terlantar, atau pemuda yang menghadapi kesulitan. Keenam, jadi relevan di komunitas Anda. Indulgensi penuh dapat diperoleh melalui tindakan nyata yang menunjukkan kemurahan hati, seperti menjadi relawan untuk melayani komunitas. Ketujuh, ikuti pembinaan berdasarkan dokumen gereja. Partisipasi dalam kegiatan seperti latihan rohani atau seminar berdasarkan dokumen Konsili Vatikan II dapat memberikan indulgensi penuh. Berdoa di basilika atau tempat suci lainnya. Kunjungan tempat-tempat suci lainnya di seluruh dunia seperti Basilika Santo Fransiskus di Assisi, Basilika Makam Suci di Yerusalem, Basilika Kabar Sukacita di Nazaret. Dengan mengikuti langkah-langkah, umat Katolik dapat merasakan belas kasih Allah selama tahun Yubileum 2025 ini. Umat sekalian, mari manfaatkan kesempatan ini untuk memperbaharui iman dan mendekatkan diri kepada Tuhan.